Baik, selamat siang dan salam harmoni. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan AI, IoT, dan robotika untuk keamanan di era revolusi industri. Mata kuliah Literasi Teknologi, dosen pengampu Bapak Gede Surya Mahendra, SPD MKOM. Next. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Putu Krisna dengan NIM 2312031003 dengan dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Putu Aditya Putra Pratama dengan NIM 23120311013 dari Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Suda Nugraha dengan NIM 2312031019 dari Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Aristananjaya dengan NIM 231203118 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Baik, next. Pendahuluan. Di era perkembangan revolusi industri 5.0 berfokus pada kolaborasi manusia dengan teknologi cerdas seperti AI, IoT, dan robotika untuk menciptakan produktivitas yang berpusat pada manusia dan kesejahteraan sosial. Dalam bidang keamanan, teknologi ini memungkinkan sistem yang lebih tangguh seperti AI untuk deteksi ancaman cyber, IoT untuk sensor yang terhubung, dan robotika untuk patroli, sehingga menciptakan keamanan prediktif. Namun peningkatan kreativitas ini juga meningkatkan resiko baru seperti peretasan perangkat IoT, manipulasi AI, atau pengambil alihan robot. Oleh karena itu, diperlakukan pendekatan keamanan multi lapisan dan adaptif untuk mengatasi ancaman yang terus berevolusi. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence atau AI dalam bidang keamanan. Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang meniru kemampuan berpikir manusia dengan menggunakan algoritma untuk menganalisis data, mengenali pola, dan membuat keputusan secara otomatis. Teknologi ini meliputi beberapa pendekatan utama seperti Machine Learning atau ML, Deep Learning atau DL, dan Natural Language Processing atau NLP. ML digunakan untuk melatih sistem mengenali pola perilaku dari data historis. Sedangkan DL memungkinkan komputer menafsir data kompleks seperti citra atau suara melalui jaringan saraf tiruan. Dan NLP digunakan agar sistem dapat memahami bahasa alami manusia yang penting dalam interaksi keamanan berbasis suara dan teks. Next, peran artificial intelligence dalam bidang keamanan. Dalam konteks keamanan modern, AI telah menjadi tulang punggung sistem deteksi ancaman cyber atau cyber threat detection dan analisis perilaku pengguna atau user behavior analysis. AI mampu memantau lalu lintas jaringan, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, serta memprediksi potensi serangan sebelum terjadi. Sistem keamanan tradisional umumnya bersifat reaktif, sedangkan AI memungkinkan tindakan yang lebih prediktif dan adaptif. Contohnya algoritma Deep Learning Convolutional Neural Networks atau CNN digunakan untuk mendeteksi pola serangan malware baru berdasarkan kemiripan struktur kode. Bahkan ketika varian virus tersebut belum pernah dikenali sebelumnya. Penelitian oleh Kaur dan Karim 2024 menemukan bahwa penggunaan AI dalam cyber security intelligence mampu meningkatkan
efektivitas deteksi keancaman hingga 87%. Lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Sistem berbasis AI dapat mempelajari ribuan log aktivitas dalam hitungan detik dan memberikan peringatan real-time. Selain itu, Rasa dan Abbas 2023 menunjukkan pemanfaatan deep learning dalam sistem pengawasan video untuk mendeteksi perilaku mencurigakan di area publik seperti bandara dan pusat pembelanjaan. Sistem ini dapat mengenali gerakan agresif, pengumpulan massa yang tidak biasa, atau instruksi ke area yang terlarang. Teknologi AI juga dimanfaatkan dalam keamanan infrastruktur kritikal seperti pembangkit listrik, jaringan transportasi, dan sistem militer. AI berperan dalam mengidentifikasi gangguan operasional, memantau integritas sensor, serta memprediksi kerusakan sistem sebelum menimbulkan ancaman yang besar. Penelitian oleh Salim dan Hasan 2025 menyoroti bagaimana AI berkolaborasi dengan big data atau analisis untuk menganalisis jutaan parameter sensor di sistem energi Eropa, menghasilkan efisiensi 20% dalam deteksi anomali operasional. Penerapan AI dalam keamanan membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan etika dan teknis. Sistem AI rentan terhadap data poisoning, yaitu manipulasi data pelatihan oleh pihak jahat dan yang membuat sistem salah mengenali ancaman. Kebutuhan terhadap transparansi algoritmik dan audit etis menjadi penting untuk memastikan sistem AI tidak disalahgunakan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Untuk waktu saya kembalikan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kades Nugraha. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan Internet of Things atau IoT dalam bidang keamanan. Internet of Things atau IoT merupakan sistem jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui internet agar dapat mengirim, menerima, dan memproses data secara otomatis tanpa intervensi manusia. Setiap perangkat IoT dilengkapi sensor, aktuator, serta konektivitas nirkabel yang memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam skala besar. Teknologi ini menjadi fondasi utama keamanan modern karena memungkinkan sistem memantau real-time, deteksi dini, dan respon otomatis terhadap potensi ancaman. Dalam bidang keamanan, IoT diterapkan pada sistem smart surveillance yang mengintegrasikan kamera, sensor gerak, dan pusat kendali berbasis cloud. Sistem ini mampu menganalisis aktivitas di berbagai lokasi secara bersamaan dan mengirimkan perangkat otomatis ketika mendeteksi kejadian abnormal. Patil dan Kumar 2024 meneliti penerapan IoT pada sistem keamanan rumah pintar yang dapat mendeteksi penyusup, kebakaran, serta kebocoran gas melalui sensor otomatis yang terhubung dengan aplikasi ponsel. Sistem tersebut mampu mengurangi waktu respon darurat hingga 40% lebih cepat dibanding sistem manual. IoT juga digunakan dalam keamanan transportasi dan infrastruktur publik. Menurut peneliti Zhou dan Li 2023, perangkat IoT di jaringan transportasi cerdas dapat memantau pergerakan kendaraan dan mendeteksi potensi tabrakan menggunakan algoritma prediksi berbasis data dan sensor. Sistem ini digunakan di beberapa kota pintar seperti Singapura dan Tokyo. Selain itu, sistem industri IoT atau IIoT di pabrik dan fasilitas energi digunakan untuk memantau kondisi mesin dan suhu reaktor guna mencegah sabotase atau kerusakan berbahaya.
Sistem keamanan berbasis IoT menghadapi tantangan utama berupa kerentanan data dan privasi. Setiap perangkat IoT menjadi potensi titik serangan atau entry point bagi hacker yang dapat mengeksplorasi jaringan untuk mencuri atau melumpuhkan sistem. Oleh karena itu, keamanan IoT memerlukan penguatan encrypt end-to-end, autentikasi multifaktor, dan pemantauan berkelanjutan untuk menjaga keutuhan sistem. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kades Nugraha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusti Ngurah Haris Tananjaya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan memaparkan materi tentang robotika dalam bidang keamanan. Ini merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pengembangan sistem mekanik dan elektronik yang mampu bekerja secara otomatis atau semi-otomatis. Dalam konteks keamanan, robot digunakan untuk melakukan patroli mandiri, penanganan situasi berbahaya, serta operasi penyelamatan. Revolusi Industri 5.0 memperkenalkan robot kolaboratif, yaitu cobot, yang tidak hanya bekerja secara mekanis, tetapi juga mampu berinteraksi dengan manusia dan lingkungan sekitarnya secara adaptif menggunakan teknologi AI dan IoT. Robot keamanan kini banyak digunakan dalam lingkungan industri, militer, dan publik. Robot patroli otonom yang dilengkapi kamera, radar, dan sensor lidar mampu berkeliling area tertentu untuk mendeteksi penyusup atau aktivitas mencurigakan. Penelitian Ken dan Huang 2025 menjelaskan bahwa penggunaan robot patroli otonom berbasis AI meningkatkan efektivitas pengawasan hingga 45% dibanding metode konvensional. Sistem ini dapat beroperasi 24 jam penuh tanpa kelelahan dan mampu mengirimkan laporan langsung ke pusat kontrol. Bidang penekanan hukum, robot pengintai udara, drone surveillance digunakan untuk pemantauan massa, operasi anti-terorisme, dan pengumpulan bukti digital dan ketinggian. Okafor dan Singh 2023 meneliti penerapan IoT Assisted Rescue Robots untuk operasi penyelamatan di daerah bencana. Robot ini dilengkapi sensor panas dan kamera inframerah yang dapat mendeteksi korban di bawah reruntuhan. Dalam operasi penyelamatan di Turki pada tahun 2023, robot semacam ini berhasil mempercepat pencarian korban hingga 30% lebih efisien dibanding pencarian manual. Robot keamanan juga mengandalkan sistem komunikasi berbasis natural language processing (NLP) untuk menerima instruksi verbal dari operator manusia. Kombinasi AI, robotika, dan IoT menjadikan sistem keamanan lebih terintegrasi dan adaptif. Meskipun demikian, penggunaan robot juga menghadirkan tantangan dalam hal biaya tinggi, ketergantungan sistem, dan risiko etika, terutama jika robot digunakan dalam operasi bersenjata. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, next.
Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Perkembangan revolusi industri 5.0 menghadirkan paradigma baru dalam sistem keamanan yang menggabungkan kemampuan manusia dengan kecerdasan mesin. Teknologi AI, Artificial Intelligence, Internet of Things atau IoT, dan robotika menjadi pilar utama dalam membangun sistem keamanan yang adaptif, efisien, serta responsif terhadap ancaman modern. Ketiga, teknologi tersebut berperan penting dalam memperkuat deteksi ancaman, mempercepat respon otomatis, dan mengoptimalkan proses pencegahan melalui pendekatan analitik berbasis data dan pembelajaran mesin. Penelitian terkini periode 2003-2025 menunjukkan bukti konkret penerapan teknologi ini dalam berbagai skenario keamanan. Sistem intrusion detection berbasis deep learning atau IDS mampu mengenali pola serangan baru dengan akurasi tinggi melalui pemrosesan data secara prediktif. Integrasi IoT dengan blockchain memperkuat keandalan sistem keamanan dengan memastikan keaslian dan integritas data antar perangkat. Pendekatan software defined networking atau SDN yang dikombinasikan dengan Edge Computing Framework terbukti bahwa efektif dalam meningkatkan kecepatan respon terhadap serangan pada infrastruktur kritikal. Temuan empiris ini memperlihatkan bahwa sinergi antara AI, IoT, dan robotika bukan sekedar konsep teoritis, tapi telah teruji secara teknis melalui eksperimen di berbagai testbed dan dataset realistis. Penerapan teknologi tersebut di Indonesia memerlukan strategi bertahap dan berkelanjutan. Prioritas awal perlu difokuskan pada perkembangan proyek percontohan atau pilot project di sektor-sektor strategis seperti keamanan cyber nasional, transportasi, energi, dan serta keamanan publik. Upaya tersebut harus diiringi dengan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan teknis dan riset kolaboratif, serta adaptasi teknologi hemat sumber daya agar dapat diimplementasikan secara efisien di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Kebijakan nasional juga berperan penting dalam mendukung penerapan teknologi ini. Regulasi yang jelas mengenai keamanan data, etika penggunaan AI, dan interoperabilitas perangkat IoT diperlukan untuk menciptakan ekosistem keamanan digital yang terpercaya. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademia menjadi kunci dalam mempercepat inovasi sekaligus memastikan mitigasi risiko sosial, ekonomi, dan etika yang mungkin muncul. Pemanfaatan AI, IoT, dan robotika secara strategis dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang tangguh menghadapi ancaman keamanan digital dan fisik era revolusi industri 5.0. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan perlindungan nasional, tetapi juga membuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi digital dan inovasi berbasis teknologi dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan selamat siang dan salam harmoni.